Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sedikit yang hadir Pak ya. Yang kedengaran jawab salam cuman Pak RT. Di depan saya. Terus sebelah kiri saya ada 2 orang. Yang kanan mungkin karena makanan baru nyampe. Tahu makanan nyampe usah suruh ngomong. Pak lagi ya. Jawab salamnya biar kompak. Karena kenapa Pak? Khawatir ketika ada orang ngucapin salam kita melohok ngomongnya apa di bahasa ini Pak? Bahasa Timangsa itu juga pakai ya? Begitu ya? Kata Nabi ada 3 golongan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, boleh nggak jawab salam Pak. Sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Terus kalau kita ninggalinnya wajib tentu berdoa. Ustaz, siapa 3 golongan orang yang dibebasi nama Allah boleh nggak jawab salam? Pertama orang bisu, yang kedua orang budak, yang ketiga orang gila. Tuh makanya salam lohok, takutnya ya termasuk 3 golongan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ambruk bunyi. Takut termasuk yang tadi ini putus-putus begini Bang ini Bang. Ada yang cakepan apa ya? Jangan begitu saudara. Kalau dia kata ada yang ngerjain. Terus ini terus. Ridho Pak. Ridho kalau saya ngomong ini Ridho. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min yafqahu qawli. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirni wa baligh ila mi'ati wa isrina sanatan fallahu khairun hafizahu wa arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Qala nafsi dha'iqatul mautil akhir ay wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Nabi sallallahu alaihi al-mautu rahatul mu'minin. Ya sama-sama kita hormati keluarga besar motornya hilang lagi. Almarhum Bapak Mat Nasir bin Haji Masum. Baru kemarin hilang belum lama. Keluarganya, istrinya, barusan. Anaknya, mantunya, cucunya, cicitnya kalau ada. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh keluarga besarnya Allah angkat derajatnya. Allah mudahkan segala rezekinya. Apa yang dia hajatkan, cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak keturunannya dijadikan anak yang soleh dan soleha serta ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dijadikan anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati
putra daripada almarhum yang tadi menyampaikan sekilas perjalanan almarhum dari masa muda sampai menjelang akhir hayatnya. Masih kayak gini aja nih. Takut lompat dong, mic saya nih Pak, kalau dibuat ngomong putus-putus takut kami lompat, saya pegang aja nggak tahu kemana lompat. Aman udah nih ya? Insya Allah aman. Cuman suaranya begini. Coba disetel itunya. Bang, tukang son, disetel bang. Belum dipanjerin kan tukang son ini ya. Cek kalau cek ngopi cek. Halo. Bersama-sama kegedean ehonya. Kesian yang dekat salon. Yang sama-sama kita hormati keluarga, seluruh keluarga besar putra putri almarhum Bapak Mat Nasir, semuanya yang hadir, yang mohon maaf yang gak saya sebutin namanya satu-satu. Mungkin ini yang tadi Pak Hamdani ini anak paling tua kali ya. Terus orangnya yang paling perhatian kayaknya sama orang tua, makanya alhamdulillah hidupnya diberikan keberkahan, amin. Guru dan orang tua kita bersama yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadil Adailallah Al-Ustaz Muhammad Arsyad SPDI. Kita doakan guru-guru kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Syahid ini sebagai simbol gara-gara Pak ya, yang menjadi simbol gara-gara pada malam hari ini ketemu dengan saya mau dapat jauh Pak dari ujung Kabupaten Bekasi paling ujung bagian utara, jauh banget. Alhamdulillah malam hari ini sampai di sini. Makanya begitu mau berangkat dia ngebel kemarin, kata dia, Kiai jangan bawa mobil ya. Lah kenapa emang? Jualannya sempit, kata dia gitu. Dalam hati saya ini ada yang begini nih orang panitia gitu ya. Pakai jangan kata bawa mobil, mana jauh ini. Ya udah kita menurut dia ya. Alhamdulillah bawa motor, ternyata benar Pak, jalannya setapak-setapak ya. Nyampe kemari. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga diberikan sehat panjang umur, apa yang jadi hajat dan cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Mukarram Al-Fadil Adailallah Al-Ustaz Basuni SHI. Guru kita ini imam besar Masjid Jami Baitus Sajidin kayaknya. 2 kali Pak saya ikut sholat berjamaah tadi maghrib sama isya, saya dengerin ini bukan orang sembarangan yang jadi imam ini. Enak Pak, luar biasa, masya Allah tabarakallah. Mahrozul hurufnya sangat indah kita dengar, masya Allah tabarakallah. Ini udah punya anak, udah punya istri belum tadi? Oh udah. Kalau belum punya istri Pak boleh Pak, kalau bahasa orang sana diindek gitu di gitu. Iya, udah kagak bakalan ketemu langsat Pak. Punya mantu seorang mubalik, punya mantu seorang yang menegakkan agamanya Allah, mensiarkan agamanya Allah, dijamin anak bapak nggak bakal langsat. Amin ya robbal. Itu kalau ada yang bahasanya ya lu punya laki ustad mau makan apa, itu sangat salah Pak. Salah itu orang. Ada Pak di kampung saya ada yang ngomong gitu orang. Ustadz itu Pak makhluk langka yang hidupnya sudah dijamin sama Allah. Siapa orang yang mensiarkan agamanya Allah, menegakkan agamanya Allah, berjuang di jalan Allah, Allah yang ngomong intan suruh yang suruh berdosa bin Adam aku, rezekinya nggak bakalan putus Pak, nggak bakalan dikurangi. Mohon maaf yang biasanya kalau orang-orang biasa selain Ustadz kerja, kalau bahasa orang kampung saya kedungsakan. Ngerti kedungsakan orang sini Pak? Ngerti kedungsakan? Kali orang sini makan udah rada ke Jakarta ini pinggiran Pak ya. Itu Ustadz jarang Pak yang kedungsakan jarang. Duduk di rumah doang, kadang-kadang Ustadz ada yang bininya 2, enggak ngapa-ngapain di rumah ngurusin santri. Alhamdulillah berkah Pak. Berkah.
Karena memang sudah jadi janjinya Allah. Allah itu janjinya nggak pernah bohong, nggak sama dengan seorang dewan, ya, nggak sama dengan seorang pemimpin, ya, yang benar-benar kecanduan naikin BBM, najis memang gitu. Menjadi kecolongan sama saya, maaf. Anjir ya. Itu Pak. Hormati semua, mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi tadi itu Pak Ustaz selamat ya Allah. Itu Isya sama Maghrib Pak. Beliau yang imamin begitu indah, apalagi kalau imam subuh ya. Terus sebelum azan subuh suruh tarhim ya, Masya Allah. Salatu wassalamu alaihi. Kayaknya itu jamaah saking merdunya Pak ya. Kita doain mudah-mudahan semua guru-guru kita yang hadir selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, yang baru sampai tadi apa namanya belum ada di sini. Ustaz Krinan. Ya alhamdulillah sama teman saya namanya Ustaz Krinan juga. Cuman yang ini ganteng banget kayaknya. Yang begitu Ustaz. Khusus aparatur pemerintahan setempat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak apa lagi itu? Kagak ada status ya? Kagak ada di sini mah ya? Oh, di saya mah Pak pegawai banyak, RT, RW, sekdus, pablis, beledus sudah segala macam itu. Ya apalagi yang seukuran yang jadi kader diangkat jadi pegawai. Oh, padahal mah nggak ada tata pemerintahan yang begitu, itu nggak ada. Cuman karena pinter-pinternya lurah gitu. Besok biar dia katanya naik lagi. Nah, semua yang hadir jamaah tahlil wa tazkir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur sama Allah bisa duduk bareng, kumpul bareng di Haflatul Mubarakah yang insya Allah pada malam hari ini engkau haji, engkau mat nasir seneng. Kenapa seneng? Rumahnya dijadikan tempat tolabul ilmi. Alhamdulillah. Salawat besertakan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan alam kanjeng baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in hingga zaman, dan mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya kenalin diri dulu Pak, nama saya Endang Suhada. Kalau di banner tuh panggilannya garis miring Jakarta Lana, saya orangnya. Ya, kalau di tempat maulid, Kiai, tempat Isra Mi'raj, alhamdulillah ini yang nanggalin buat maulid juga udah beberapa tempat. Cuman itu berebut satu minggu kata saya mah hari yang lain kenapa sih? Gitu. Pegawai kita kadang-kadang yang satu minggu itu sampai lebih dari 2 acara gitu. Kelelahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ke-7 almarhum Engkong Mat Nasir bin Haji Maksum dipanggil ke hadapan Mahkamah Rabbul Izzati. Malam hari ini dari malam pertama beliau didoakan, siapa orang yang meninggal didoakan dari malam pertama insya Allah dosanya bakal diampuni sampai dengan malam ketiga, amin ya robbal. Malam ketiga kemudian didoakan lagi insya Allah bakal diampuni sampai dengan malam ke-7, amin. Di malam yang ke-7 didoakan lagi insya Allah, nanti begitu didoakan lagi sampai dengan seterusnya. Makanya kalau bisa ini anak, apalagi anaknya udah pada jadi orang kaya, jangan lupa ngedoain orang tua. Makanan orang yang sudah meninggal adalah cuman doa Pak. Pada malam hari ini Masya Allah tabarakallah, orang kampung Bambu Kuning ini Jakarta pinggiran bagian utara pada tahlilnya kompak banget ini Pak ya. Bener Pak? Ini harus dijaga Pak, dilestarikan. Jangan ketika ada orang ngomong, ngapain lo tahlil bidah itu, nggak nyampe lo doain bapak lo. Kita doain yang begitu, kalau bapaknya modal mudah-mudahan masuk neraka, mau nggak dia gitu? Wah ada Pak di kampung saya begitu. Lah pernah kita kejadian lagi tahlil begini tawuran Pak. Iya, orang main orang bohong-bohongan saya mah. Lagi tahlil, sementara ada keluarganya yang menyuruh tahlil, ada sebagian anaknya yang ngikutin aliran yang begono.
Kita lagi tahlil, dia datang ngomel-ngomel, ini siapa yang nyuruh? Doain mak bapak gua, kata dia begitu. Kita udah buat fitness terus, udah balik lah, kita lagi tahlil pak, mogok, belum dia nyampe kelar-kelar aja. Ini hari ini Engkong Haji Mat Nasir, insya Allah mudah-mudahan dapat besukan dan sahabat doa daripada kita semua, amin. Bukan cuma beliau yang mendapatkan besukan dan sahabat doa daripada yang kita yang hadir, tapi semua keluarga kita yang telah dipanggil menghadap Allah pada malam hari ini dapat besukan dan sahabat doa daripada kita semua, amin ya Rabbal. Pak, ketika ada orang meninggal, tema kita malam ini kematian ya Pak. Emang lagi ngomongin kematian ya, Ustaz. Temanya wayahnya rada serem dikit Pak ini mah. Ya karena temanya kematian. Artinya kematian itu nasihat yang nyata buat kita Pak. Karena Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa, siapapun itu makhluknya di dalam dunia ini, di atas dunia ini bakalan mati Pak. Cuman kita nggak tahu kapan kita mau dipanggil menghadap Allah, kapan, di mana dan di mana kita meninggal. Makanya yuk sebelum kita meninggal, kita lagi bikin cerita ini Pak, bikin cerita yang baik Pak. Yang baik-baik, kesaksian orang-orang yang hidup tentang orang yang meninggal. Makanya ketika nyelawat Pak, nyelawat apa orang sini panggilnya itu? Nyelawat sama. Kalau nyelawat itu jangan sekali-kali ngomong yang enggak-enggak tentang almarhum atau almarhumah. Gak boleh Pak ya. Kesaksian orang yang masih hidup itu, mohon maaf, seperti Engkong Mat Nasir ini adalah orang yang baik. Anaknya bersaksi, bukan cuman anaknya, banyak saudara, keluarga dan tetangga yang menyaksikan beliau ini. Bahkan beliau katanya, kata anaknya tadi, pernah pingsan hari Jumat itu di masjid Pak, tanpa dipengetahui. Harapan sih mudah-mudahan siapa orang yang meninggal di hari Jumat, di malam Jumat, insya Allah mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Ada yang mau malam Jumat besok? Ada yang mau? Giliran begitu dia nggak mau. Tapi kalau giliran, BRT turun, nggak kebagian, RT sampai bergeledek, RT disuruh sampai bergeledek. Gitu. Ada yang gitu Pak ya? Jangan ya Pak, ya Allah, jangan Pak. Ya kadang-kadang nggak kebagian, RT diomelin. Emang RT yang bagiin, orang dari sononya begitu ya Pak ya? Kasihan Pak kita, mau jadi pejabat kadang-kadang untung seberapa kagak, disumpahin mulu, kadang-kadang diomelin, bohong kan, mau jadi RT coba nggak jadi RT, mau jadi ustadz, mau banyakin doa gitu. Malam hari ini Pak, Engkong Mat Nasir senang karena kenapa? Rumahnya dijadikan tempat pelabuhan ilmu. Siapa orang duduk 1 jam menuntut ilmu, pahalanya sama dengan mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah orang sini sholat sunnah 1000 rakaat Pak? Pernah Pak? Pernah nggak Pak? Ilah orang terawih ingat jadwal imam. Siapa nih imamnya nih? Ustaz Selamat. Lama dia lama. Padahal yang Ustaz Selamat itu yang benar mahrozul hurufnya, bacaan Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang diikutin. 1 jam duduk di majelis ilmu, pahalanya sama dengan mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Terus 1 jam duduk di majelis ilmu, pahalanya sama dengan nyolatin 1000 orang yang sudah meninggal. Pernah nyolatin 1000 orang yang meninggal? Kadang-kadang diajak nyolatin betorong-torong. Ada yang begitu Pak. Sama juga nengokin 1000 orang yang sedang sakit, pahalanya luar biasa. Nengok orang sakit Pak, makanya ketika ada tetangga kita sakit datang Pak nengokin. Dibawa, penting itu mah. Lu kadang-kadang nengokin orang sakit nggak bawa tentengan, begitu nyampe ke rumah sakit, ya lo kong ngaji nyampe di rumah sakit emang apa yang kong rasa? Kong ngajinya emang rada eblas dan nggak ada yang gua rasa-rasa. Lalu kemarin nggak bawa apa-apa deh. Nyampe rumah sakit bukannya ngasih makanan, malah makanan kong ngaji dari orang itu makan ini udah punya pikiran najis bukan orang begini. Ada yang gitu ada. Duduk pegal. Naik motor Pak dari sana, dari ujung Bekasi Utara kemari. Biasa kita duduk sama supir, kita menyender gitu dulu gitu. Supir udah tidur katanya.
naik motor, bebas ya. Sampai di mana tadi Bang? Oh, enggak, mau motor. Itu malam hari ini engkau Haji Mat Nasir bahagia, senang karena kenapa? Rumahnya dijadikan tolabul ilmi, dijadikan tempat menuntut ilmu. Berkah Pak insya Allah. Khususnya anak-anaknya yang selalu mendoakan orang tuanya. Tadi Pak dibilangin, engkau Mat Nasir ini orang yang soleh, orang yang taat sama ibadah, rajin puasa. Mohon maaf, siapa orang yang hidupnya dibaktikan, diabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, sholatnya rajin, sholawatnya rajin. Ijroil ketika disuruh nyabut nyawanya Pak, berdeger-deger itu Pak. Ngerti berdeger-deger Pak? Kewalahan Pak, Ijroil nyabut nyawa orang soleh kewalahan. Malah yang benar Ustaz, Ijroil kewalahan. Sampai ketika Ijroil malaikat maut itu mau mencabut nyawanya, Ijroil itu ngomong, ya Allah ya Rabb, ini orang baru nyampe dari dunia, saya mau cabut nyawanya. Orang ini ahli ibadah, orangnya ahli sedekah, orangnya rajin berpuasa, rajin gemar beribadah dan bersalawat. Dari mana saya cabut nyawanya ya Allah ya Rabb? Kata Allah, cabut nyawanya dari mata. Cabut dari mata. Tuh Pak, dicabut dari mata. Begitu dicabut sama Ijroil Pak, matanya emang di sini banyak orang yang rajin ibadah, apalagi khususnya para ulama kita, para kiai kita. Begitu dicabut ya Allah ya Rabb, susah nyawanya dicabut dari mata. Dari mana saya cabut ya Rabb? Cabut dari tangannya. Ijroil nyerah Pak, nyabut nyawa orang yang soleh dicabut dari mata. Susah, kata Allah cabut dari matanya, dari tangannya. Begitu dicabut dari tangannya, dibetot sekuat-kuatnya Pak Ijroil udah mau kedungsuk itu, ngerti kedungsuk Pak? Mau kejengkan? Ya Allah ya Rabb, dicabut dari mata susah, dicabut dari tangan susah, dari mana saya cabut lagi nyawanya? Cabut dari kaki. Tuh Pak, disuruh cabut dari kaki. Ternyata Pak, dicabut dari kaki juga susah. Karena kenapa? Kakinya dibiasain buat jalan ke majelis ilmu, kakinya dibiasain jalan ke masjid, ke majelis taklim, menuntut ilmu, sholat jamaah. Ya Allah ya Rabb, ternyata dicabut dari mata nyawanya susah, dicabut dari tangan nyawanya susah, dicabut kaki nyawanya dari kaki susah. Dari mana ya Rabb? Kata Allah kepada malaikat Ijroil, sekarang ente datang ke surga. Ngapain ya Allah? Ambil itu papan tulisan di depan pintu surga yang bertuliskan kalimat tauhid, yang bertulisan kalimat la ilaha illallah. Bawa hadapkan kepada orang soleh yang mau meninggal. Begitu dibawa tulisan itu Pak, yang bertuliskan la ilaha illallah di hadapan orang soleh, enggak kudu dicabut, cuman diunjukin doang begini Pak. Tulisan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ustaz, alhamdulillah. Tuh, makanya ada yang ngomong, "Oh, Ustaz, banyak orang soleh matinya gampang, tahu-tahu nggak sakit mati." Itu Pak, nggak kudu Ijroil nyabut nyawanya berdeger-deger, nggak kudu Ijroil sampai kejengkang-kejengkang, cuma dibawain tulisan yang bertuliskan la ilaha illallah, itu orang soleh langsung meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Termasuk pada malam hari ini, malam yang ke-7 Mat Nasir, orangnya ahli ibadah, puasanya kuat. Tadi bahkan anaknya ngomong 5 hektar itu empang dipacul. Coba ukuran kayak kita Pak, suruh macul 5 hektar kira-kira. Jangankan 5 hektar, macul yang sawah mencos kayak ngap-ngapan gitu ya. Pikirannya ngeres gitu. 5 hektar dipacul, itu bukan sembarangan manusia Pak berarti. Kita jangankan sampai 5 hektar, tadi saya bilang suruh maju sama mencos kayak ngap-ngapan, apalagi sampai 5 hektar ya Allah. Ya Allah. Malam hari ini engkau Mat Nasir luar biasa senangnya dapat besukan dan sawaban doa. Terus ya Allah ya Rabb, ini ada orang yang tidak pernah ibadah, rumah dekat masjid nggak pernah sholat berjamaah, sama pengajian gedeg, sama ustaz benci. Ada yang begitu di sini Pak? Ada yang begitu di sini? Alhamdulillah nggak ada.
Dari mana saya cabut nyawanya orang ini ya Allah? Kata Allah kepada malaikat Israel, Israel, cabut nyawa orang tersebut. Orang yang tidak pernah ibadah, sama pengajian benci, sama ustaz gedeng, rumah dekat masjid nggak pernah sholat ke masjid. Orang yang pelit, pantat kuning, butut gasiran, berak mencret kayak keren-kerenan. Ceramah kalau lapar emang begini Mbak. Loh gimana guys? Orang gua dari Bekasi ujung nyampe ke Magis, dia air putih doang masih jair apa? Bercanda ibu, bercanda. Giliran kue keluar, usah suruh ngomong. Biasanya Pak, saya baru nyampe ke susu. Bener Pak? Gak apa-apa, udah Bu, biasanya santai aja Bu, santai. Santai aja, santai. Biarin kayak Sahid yang tanggung jawab. Terus ini terus. Dari mana saya cabut nyawanya orang tersebut ya Rob? Orang yang dekat masjid rumahnya nggak pernah ibadah, ama nggak sedekah nggak pernah, ama ngaji juga nggak mau, ama ustaz benci, pengajian benci. Dari mana saya cabut? Israel, cabut nyawanya dari mata, dari tangan, dari kaki, dari satu. Begitu dicabut Pak, itu nyawanya saking keselan Israel itu matanya melotot, mulutnya melek, tangannya cengkrok. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan sampai Pak kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi ketika yang meninggal orang soleh Pak, begitu meninggal kita dimandiin, dikapankan, disolatkan, ya. Kemudian setelah disolatkan kita diantar ke kuburan Pak. Diantar ke kuburan. 3 yang ikut, ahluhu wa maluhu wa amalu. 3 Pak yang ikut. 2 balik pulang, yang 1 ikut ke dalam kubur. Siapa? Amal kita. Karena kita mati bukannya ngebawa amal, tapi diikutin kita mati bukan bawa amal Pak. Kalau mati bawa amal enak, yang cakep-cakep kita bawa. Nih amal sodako kita bawa. Benar Pak? Amal nyantunin yatim kita bawa. Amal ngebantu masjid kita bawa. Tapi ketika diikutin amal nyantunin yatim ngikut, amal ngebangun masjid ngikut, amal nyopet mangga orang ngikut juga itu. Itu makanya jangan sembarangan. Kita mati bukan bawa amal, tapi diikutin amal ya Allah. Takut kita Pak. Katakan yang baik-baik tentang orang yang sudah meninggal. Udkuru masina mautakum. Ceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal. Karena kenapa? Kesaksian orang-orang yang masih hidup wajib membawa almarhum atau almarhumah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam hari ini, engkau umat Nasir banyak yang bersaksi, banyak yang menyaksikan bahwa dia adalah orang yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan engkau umat Nasir ditempatkan di dalam raudhah min riyadhiz jannah. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu Pak. Tadi orang yang 40 hari sebelum menjelang kematian Pak, kita diuji Pak. Kita dites sama Israel. Ya. Dites melalui kaki, ya. Makanya kalau yang kakinya suka semutan, encoknya suka kambuh, asam uratnya suka kumat, itu Pak Israel lagi ngetes. Iya Pak. Ditarik, lepas lagi. Tarik, lepas lagi. Saya yakin di sini masih banyak yang kesemutan. Ya. Ada wae. Iya Pak. Joy lagi ngetes Pak. Lagi ngetes lewat kan? Emang ketika orang ngaji Pak, godaannya banyak, ujiannya banyak. Padahal ketika kita duduk di majelis ilmu, kata Nabi duduknya kudu pakai adab. Iya. Duduknya kudu pakai adab. Jangan selonjoran gitu. Yang lagi lonjor ditarik pelan-pelan. Asok dia, Ustaz apa? Itu Pak. Kata Nabi, siapa orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, duduknya kudu pakai adab, duduknya kudu sila, yang perempuan simpu, jangan selonjoran kayak orang berangkat. Ya Allah.
Malam hari ini bahagia Pak. Anak-anaknya Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan anak-anaknya insya Allah bakal diganti ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang yang banyak dosa Pak, banyak salah di hadapan Allah. Jangankan kita manusia yang tiada hari tanpa dosa, yang tiada hari tanpa maksiat. Nabi Allah Adam alaihissalam satu kesalahannya Pak dikeluarkan dari surga. Satu kesalahannya dikeluarin dari surga. Kesalahan kita udah berapa Pak setiap hari? Satu Pak kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata Allah kepada Nabi Adam, "Hai Adam, uskun anta wa zawjuka jannah." Hai Adam, silakan kau tinggal di dalam surga selamanya. Katanya mau ngapain dia boleh, mau makan tinggal ngomong, pengen apa tinggal bilang. Tapi apa yang terjadi Pak? Nabi Allah Adam diganggu, digodain. Kata iblis kepada Nabi Adam, kalau emang lu pengen tinggal di dalam surga selamanya, lu makan tuh buah khuldi. Suruh makan buah khuldi. Digodain Pak. Nabi Adam sama iblis nggak kena. Kata iblis, si Adam nggak kena, gua godain, bininya gua godain. Nah, ada yang suka godain bini orang ini. Jangan Pak. Iblis namanya itu. Namanya iblis. Lah kata iblis gitu, si Adam nggak kena, gua godain, bininya gua godain. Kan iblis ngomong begitu. Adam digodain sama iblis Pak, nggak kena, suruh makan buah khuldi, nggak mau. Giliran sama ibu Hawa dibilangin, Hawa, kalau ente pengen tinggal di dalam surga selamanya, makan tuh buah khuldi. Yang bener bis, iya. Cuman sebelum ente makan, no, si Adam bilangin laki lu duluan. Beneran Pak. Dibilangin kata iblis, katanya kalau pengen tinggal di dalam surga selamanya, kita makan buah khuldi. Yang bener Neng, iya. Siti Hawa mau ngomong begitu langsung Pak. Nabi Adam nyicipin, mending banyak Pak, dicicipin doang sedikit. Satu kesalahannya Pak dikeluarin dari surga. Apalagi kita orang yang banyak salah dan banyak dosa setiap hari. Kita banyak maksiat setiap hari, kita banyak berdosa di hadapan Allah. Nabi Allah Adam satu kesalahannya dikeluarin dari surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Tapi ketika orang yang soleh Pak begitu dipanggil menghadap Allah, masuk ke dalam kuburan, sebelum diperiksa sama malaikat munkar dan nakir, malaikat rahmat ngomong, "Uqbil hasanah, catat kebaikanmu." Enggak ada pulpennya malaikat, pakai telunjukmu. Enggak ada tintanya malaikat, pakai ludahmu. Enggak ada kertasnya malaikat, sobek kain kafanmu. Tuh Pak, nanti kain kapan yang kita pakai itu yang dipakein sama amil Pak, itu bakal ada catatan di kain kapannya, termasuk pada malam hari ini. Nanti begitu kita semua dipanggil menghadap Allah, ada catatannya Pak. Begitu nanti dibilangin di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah dipanggil menghadap Allah Bapak RT Anu bin Anu. Itu nanti ada catatannya. Malam hari ini, malam Senin, saya hadir mendoakan almarhum Kongmat Nasir. Ada Pak catatannya. Uktubil hasanat, kata malaikat rahmat, catat semua kebaikanmu. Begitu sudah dicatat banyak amal baiknya Pak di dalam kain kafannya, itu malaikat munkar dan nakir mau nanya, mulutnya lengket, nggak bisa ngomong. Mau nanya mulutnya lengket karena apa? Banyak amal, catatan amal baik di kain putih kita. Alhamdulillah. Kira-kira apa nanti kalau kita meninggal, banyak catatan amalnya, apa baiknya apa yang buruknya Pak? Mudah-mudahan kita semua di dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Begitu mau diperiksa sama malaikat munkar nakir, munkar nggak bisa ngomong, cuma mau nanya man robuka, man nabiuka, man imamuka. Itu munkar cuma mulutnya lengket Pak. Ya Allah ya Rabb, ngadu lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang baru datang dari dunia, catatan amal baiknya banyak. Orangnya tadi engkau umat Nasir ini orangnya rajin ibadah, rajin puasa, bahkan orangnya rajin silaturahmi. Saya mau nanya, mulut saya lengket. Ya Allah ya Rabb, kata malaikat munkar nakir. Allah ngomong kepada malaikat munkar nakir, jangan lu pakai tanya lagi, masukin ke dalam surga. Alhamdulillah.
Begitu mau dimasukin ke dalam surga Pak, datang ada orang yang bidadari yang cantiknya luar biasa. Kita bingung di dalam kubur ditemenin yang ganteng, yang cakep, yang cantik. Datang tiba-tiba Pak datang. Ya Allah ya Rob, jangan dulu dimasukin ke dalam surga, saya mau tungguin di dalam kuburan. Itu perempuan Pak yang datang nggak kira-kira cakepnya yang belum pernah kita lihat di kampung Bambu Kuning, percaya. Belum pernah kita lihat di kampung Bambu Kuning. Ya Allah, orangnya tinggi putih Pak, ya Allah. Matanya kubil bagong, tangannya bengkok batang waru. Iya. Betisnya bunting padi, padinya dimakan tikus, betisnya peot. Itu Pak, yang nanti bakal nemenin kita di dalam kuburan. Makanya yuk kita jadi orang yang baik-baik. Kita hidup ini lagi bikin cerita. Bagaimana ceritanya yang kudu yang baik-baik nanti disaksikan dengan orang banyak. Dan begitu ada yang meninggal, ayuhal hadirun, wahai hadirin, saksikan bahwa engkau Mat Nasir orang yang baik. Kita ngejawabnya Bah, itu kesaksian orang yang hidup wajib membawa almarhum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Takutnya Pak, kita ini orangnya lagi hidupnya bergajul. Ngerti bergajul Pak? Bergajul, enggak ngerti bergajul? Sama bergajul ya? Yang glajis dah begitu bahasanya ya. Kalau enggak glajis, bangor dah gitu. Sama juga dia juga itu. Makanya tong lo nih, biar kata jadi bocah muda jangan pada bangor ya. Takutnya ya masih muda ini, jangan. Lah umur mah Pak, enggak niat tong, enggak niat tua, enggak niat muda. Ya. Kadang-kadang yang sakit nangkrak bertahun-tahun nggak mati-mati, bocah baru ceplok mati. Ada yang gitu kan bener ya? Iya, yang gak disangka-sangka bocah muda mau berangkat malam mingguan, dandan ganteng banget, begitu nyampe keluar bawa motor, swang, ada toangan, ada batu, jeger, mati dalam keadaan kaget. Tuh jangan sampai. Iya, itu Pak. Baik-baik, jangan dimasuki dulu ke dalam surga. Ya Allah, ya Allah, saya mau temenin sampai dengan datangnya hari kiamat katanya. Itu Pak yang nemenin kita bidadari, Allah cantiknya minta ampun. Itu tadi yang ikut ahluhu wa malhu wa malu. Bu, ini kadang-kadang apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibunya yang meninggal nih, nangis palingnya seminggu Pak, paling lamanya bapak ini. Baik-baik Bu. Ya, makanya baik-baik aja pokoknya begitu. Bingung saya. Kadang-kadang ya kalau begitu bininya nangis, ya Allah, nih, gua nggak sangka. Yang tadinya janjinya lagi masih pacaran, semasa pacaran, ya Allah, hidup ini tidak akan indah tuh tanpa dirimu. Giliran bininya mati mah boro-boro ngikut. Benar begitu Pak? Itu giliran baru udah 1 bulan udah bisa nyanyi. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Aku sudah tak tahan dicekam kesepian. Ya Allah. Itu Pak, ya Allah. Jangan sampai ketika kita banyak perbuatan baik Pak, nanti kata Allah silakan masukin ke dalam surga Israel. Munkar Nakir, jangan pakai ditanya lagi. Datang tuh tadi perempuan yang tinggi putih, ya Allah, matanya kubil bagol, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, bibirnya laksana belah 5 di belah 6. Ini masuk belah 2 Pak, itu bidadari doer, yang bener gak Pak? Kalau di belah 6 kan ada tipis dikit. Perempuan kan mau apa? Kalau bibirnya tipis enak kegiatannya dia, kalau kita lihat ini. Cuman begitu dah, orang perempuan kalau punya bibirnya tipis rada lemes Pak, emang gitu. Bapak Ibu jangan dibiasain lemes itu. Lah bukan, ntar ibu bangga lagi lemes sama laki. Orang perempuan yang kurang ajar sama suami itu nanti jadi bahan bakar api neraka paling bawah. Naudzubillah. Makanya kalau laki pulang dari mana-mana, ibu, laki mau pergi kemana-mana, cium tangannya, bang mau berangkat ya, cium tangan. Cium tangan bolak-balik, jangan cium tangan begini. Saya mau berangkat ya, iya cium tangan begini. Banyak sekarang gitu Pak. Kalau pengen dapat berkah dunia dan akhirat, ibu nyium tangan sama suami itu biar kena bagian atas dan bagian bawah tuh. Terus kalau laki mau kemana-mana, cium pipi kiri, pipi kanan, cium keningnya, sedot bibirnya jadi kerjaan. Orang jadi kerja. Jadi kerja Pak. Ini kadang-kadang kita salah penafsiran.
penafsiran salah kaprah. Padahal Nabi yang ngomong siapa orang yang mengkuburkan suaminya, siapa orang yang mengkuburkan istrinya, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Makanya ibu sekarang udah tahu nih, kalau lakinya pulang dari mana-mana begitu salaman udah langsung gubes-gubes. Orang juga. Lah, nggak apa-apa bang, lah lakinya ini, bininya ini. Nah, kadang-kadang sama bini orang mau, masa sama laki sendiri, bini orang, bini sendiri kagak mau. Orang hidup orang mungkin najis semuanya. Sama, laki juga begitu bang. Kita kalau sayangin sama bini pak ya cium tangan. Bini habis dia nyium tangan kita cium bibinya pak, bibi kiri, bibi kanan, cium jidatnya. Ya, mau tidur juga begitu, doanya banyak. Kadang-kadang kan nggak sempat baca doa. Itu bu, siapa orang yang menggoblok suaminya, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Kalau sengaja-ngaja pengen nyium hajar aswad pak, sekarang ongkosnya berapa duit? Mana lama, saya belum diberangkat-berangkatin sampai sekarang udah nungguin dia. Oh, mudah-mudahan kita biar pada sehat panjang umur amin. Biar pada bisa ke Baitullah amin. Biar bisa tawaf di Ka'bah amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau yang udah pada berangkat ke sono biar pada berangkat lagi amin. Amin. Ya Allah. Malam hari ini Pak luar biasa bahagianya. Bukan cuma engkau umat Nasir yang dapat besukan dan sahabat doa, tapi keluarga kita yang hadir pada malam hari ini. Makanya ketika ada orang meninggal, ayo Pak kita bantuin. Dari semenjak begitu kedebluk innalillahi wa inna ilaihi kita datang Pak bertakziah. Cuman ketika takziah, ketika nyelawat jangan sekali-kali ngomongin yang kagak-kagak. Karena kenapa? Itu setiap duduk di sono setuncro, duduk di sono setuncro, di sono setuncro, itu malaikat hadir Pak. Lagi ngomong apa nih orang tentang almarhumah gitu. Begitu dibilang ya Allah, Muhammad Nasir nggak disangka ya, orangnya nggak pernah sakit, sekalinya sakit langsung meninggal. Mana orangnya baik banget, sama anak baik, sama tetangga baik. Malaikat yang nguping itu laporan sama Allah Pak, terbang ke langit mau ngebilangin kesaksian orang yang masih hidup. Begitu yang di balai orang ngomong, Muhammad Nasir orang baik banget ya Allah, sama anak baik, sama tetangga baik, orangnya lagi ziarah di sini begitu juga. Itu malaikat kompak barengan Pak, yang habis menyimak pembicaraan orang tersebut lapor terbang ke atas langit menghadap Allah. Kan lamun Pak berarti dia yang kaget. Terbang menghadap Allah. Laporan ya Allah ya Rabb, ini semua orang yang bertakziah, orang yang rawat mengatakan bersaksi bahwa engkau Mas Nasir orang yang baik. Makanya begitu beliau dikuburkan, masukin ke dalam kubur, kata Allah dan jangan pakai ditanya lagi, tempatkan di dalam rodah min dia di sana. Amin ya Rabbal alamin. Kita biar begitu juga Pak. Biar bisa begitu juga, jangan sampai kita hidup ngebrajul, mulu bandel, mulu bangor, mulu khawatir. Begitu masuk ke dalam kubur, itu malaikat munkar dan nakir gemesnya minta ampun. Lagi digebukin, kita baru teriak-teriak, Robbi, la akhirtani ila zalim qad fasadaqtu aku minas salim. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya mau sedekah, saya mau salat, saya mau ibadah. Udah di dalam kubur baru teriak-teriak pengen balik ke dunia. Kemarin kemana aja lo kalau dibilangin, katanya Ustaz Lewer. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kadang-kadang Ustaz manggilin di masjid, ayo jamaah, mumpung masih dikasih hidup, yuk kita sholat berjamaah bareng-bareng. Ada yang ngomong begini, Ustaz ongko-ongko ke sholat masa ongko-ongko, kata dasaran kuburannya masing-masing. Ini benar Pak, kuburannya masing-masing. Cuman kalau giliran matinya rada susah, Ustaz kalau ini dicari-cari. Di kampung saya nggak begitu Pak. Makanya jangan macam-macam Pak ya. Ustaz ini barang yang langka. Kita itu dibilang itu. Kalau satu orang tua bisa ngurusin 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin orang tua. Ada yang gitu ada. Makanya kalau hidup pengen berkah, bahagiain orang tua, cukupin orang tua kalau ada. Terus jangan kurang ajar sama orang tua. Ini kadang-kadang baru kaya sedikit sama orang tua lupa. Emang kita bisanya kita begini kan Pak, karena ada orang tua. Kita perjuangan orang tua kita, apalagi emak kita Pak, emak kita. Itu emak kita ngamilin kita Pak 9 bulan. Kadang-kadang ada yang 13 bulan, ada yang sampai 2 tahun nggak beranak-beranak itu ibu. Bayangin dah. Kalau orang kampung saya mah katanya bunting kebo Pak. Di sini mah nggak kayak ada kebo ya. Bunting kebo, kambing memang ada bunting kambing, jadi protes guys. Bunting kebo Pak.
Coba bayangin, orang tua kita hamil 9 bulan setiap hari itu kemana-mana kandungan nggak pernah ditinggal, Pak. Iya, kandungan nggak pernah ditinggal selama 9 bulan, tidur cerentang kayak kubah masjid, miring kayak angka 3, tengkurap takut meletos, bener Pak? Begitu anaknya keluar jebrol, apakah itu? Dia marah, mak kita, lah kagak Pak, malah timang-timang, anak kata apa? Saking sakitnya beranak sampai lupa makan, Pak. Iya, makanya kata Nabi, emak itu adalah sekolah pertama. Al-ummu madrasatul ulama tuh kata Nabi. Emak itu adalah sekolah pertama. Masya Allah tabarakallah, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, nggak bakalan bisa ngebayar jasa orang tua kita. Ini kadang-kadang baru kaya sedikit, emaknya ditaruh di yayasan. Wah, ada yang begitu orang. Di sana di kampung saya ada yang begitu Pak. Anak emak bapak ditaruh di yayasan, yang muliin orang, makanya yang dapat berkah orang. Giliran dia ngubur-ngubur dunia, kerja siang malam begitu, emaknya ditaruh di yayasan. Bagaimana hidupmu pengen berkah kayak gitu? Jangan Pak. Sampai ketika Rasulullah habis khutbah Idul Fitri, kemudian Rasulullah itu amin sampai 3 kali. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Siapa yang sedang berdoa? Siapa yang kau aminkan? Sampai engkau amin 3 kali. Tuh Pak. Kata Rasulullah kepada sahabat, baru saja sahabatku, malaikat Jibril berdoa di hadapan Allah, minta diaminkan oleh aku. Yang pertama, kata malaikat Jibril, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima sholatnya, jangan kau terima sodakonya. Anak yang durhaka terhadap orang tua, sehebat apapun anaknya, pangkatnya banyak banget esnya, ke Mekah setiap hari bolak-balik, orangnya kaya, gurengan, sering sodako, tapi ketika kurang ngajar dengan orang tua, semua amalannya ditolak mentah-mentah sama Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini hari ini alhamdulillah anaknya anaknya Qomat Nasir, orangnya taat sama orang tua. Insya Allah mudah-mudahan hidupnya diberikan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Robbal. Udah malam. Belum baik Bu. Pulang jauh saya. Udah bayar. Jangan sampai Pak, kita itu ketika meninggal itu ceritanya yang kurang baik. Tadi itu begitu lagi dikebukin sama 2 malaikat, baru dia teriak-teriak, Rabbi, laula khaltani ila zalim qarib fasadaq wa aku minas solihin. Ya Allah, kembaliin saya ke dunia, kembaliin. Kalau sepi begini kan enak nih Pak. Emang kalau nyeritain kematian rada serem dia ya. Sepi, agak berani ngomong apa-apa, takutnya gitu. Gitu. Ente bisa jangan begitu malih. Memang itu jangan pernah lagi sama anak lo ya. Jadi anak ya. Kadang-kadang lu disuruh sama orang tua, kalau giliran ada panggilan azan lu pura-pura, giliran panggilan WA sama panggilan Facebook lu buru-buru lo. Gua nggak tahu. Kalau suruh ngaji mah susah, tapi kalau suruh ML coba dah. Lo potongan lo. Ngaji dong, ngaji benar tuh. Quran nanti bakal jadi teman kita di dalam kubur. Amin. Ya Robbal, alam itu ngaji yang Musa selamat ya Allah. Enak banget ngajinya. Imam ini enak. Kadang-kadang kan kalau bisa Ustaz antum jangan apa yang nggak ada di masjid itu. Iya, nggak bukan apa-apa, takut giliran biasanya imamnya enak Pak ya. Akhirnya begitu Ustaz Selamat nggak ada, Ustaz Basuni nggak ada, kan Ustaz mah kadang-kadang banyak acaranya Pak. Begitu Assalamualaikum mau ada acara ke rumah Ustaz Selamat, Assalamualaikum kata bininya, Waalaikumsalam. Apa Pak? Ustaz Selamat ada, sama Ustaz Basuni nggak ada. Gimana kau kondangan ke Papua? Ya namanya Ustaz banyak temen Pak. Ya Ustaz kan banyak temennya kemana-mana, kondangan ke Papua katanya. Coba, giliran mau selamatan Pak, Ustaz Basuni nggak ada, Ustaz Selamat nggak ada. Akhirnya ada engkau ngaji yang baru pulang umroh. Banyak itu banyak. Iya, engkau ngaji baru pulang umroh disangka sama jamaah, ya namanya orang pulang umroh pinter kan gitu ya. Padahal itu engkau ngaji mohon maaf baca Fatihah ke belepetan. Ini maaf engkau ngaji, kalau ada engkau ngaji begitu jangan kesinggung ya. Ini saya malah lagi nyeritain orang kampung saya begitu. Saya kan mohon maaf Pak, banyak jalan ya tuh tanya tuh. Yang awal saya itu utusan dari Kapoltek Pak itu.
Iya, biasanya saya patwal saya 6 orang tanya nih. 6 orang yang ngawal saya kemana-mana. Tapi tadi udah katanya Kiai jangan bawa patwal, jangan banyak-banyak katanya. Saya paham dah kalau begitu. Bawa patwal jangan banyak-banyak. Kalau patwal 6 orang kan Pak udah ketahuan tuh ya. Ya. Ya mohon maaf Pak, saya mah ini mah lagi ngobrol gitu. Iya. Ya mohon maaf gitu. Udah rusak segala apa baik. Gitu. Terus kalau ada ustaz Pak, ceramah dipanggil ceramah, dipanggil ngaji, dipanggil itu, pengen dibayar, dosa itu ustaz. Tapi lebih dosa lagi manggil ustaz, manggil kiai nggak mau bayar itu. Enggak Pak, enggak, bercanda Pak, bercanda. Ini kan Petra Sahid teman saya, terus keluarganya juga ini karena keluarga beliau Pak ya. Saya biasanya Pak kalau ceramah di mana-mana, ini baru saya pegang begini doang 2,5 juta. Baru saya pegang doang, belum saya tahu mic saya Pak. Tahu gimana kalau micnya saya tahu, baru saya pegang doang 2,5 juta. Itu Pak, ya Allah. Banyakin amal kebaikan, jangan sampai udah dikemplangin malaikat kita baru pengen dipulangin ke dunia. Kemarin begitu diajak sholat katanya Ustadz lewer banget, Allah enggak lewer katanya begitu. Emang yang lewer mah Ustadz ada yang begitu orang Pak? Jangan Pak, ya Allah. Terus jangan sampai nih Ustadz Selamat, Ustadz Mazuni kagak ada di masjid, kagak ada di rumah. Makanya bikin regenerasi, ciptakan regenerasi Pak. Ustadz Basuni punya murid, ajarin tau nanti kalau Ustadz lagi acara keluar nih, ya tolong badalin, ngimamin, badalin khotib, badalin baca doa. Takutnya kayak gitu tuh. Ustadz bagi kondangan ke Papua, giliran ada yang mau selamatan. Assalamualaikum, Ustadz Basuni nggak ada, Ustadz Selamat nggak ada. Yang disuruh baca doa aki-aki baru pulang umroh. Padahal mah aki-aki mohon maaf ya, orang bisa ngaji Pak, itu orang bisa gitu. Dia bisa sholat mah buat dia mah bisa. Begitu suruh dibaca, begitu baca tahlil Pak Abdul Zikri Pak Lamanahu, la ilaha illallah, la ilaha, kagak bisa ngeberhentiin tahlil Pak. Nah jangan sembarang ini tahlil, jangan dianggap gampang Pak. Ada Pak orang tahlil mulainya enak, giliran berhenti nggak bisa, untung sebelahnya itu preman Pak. Preman insaf namanya itu. Langkong ayang baru pulang umroh itu lah, orang karena dia nggak bisa berhentiin amin, sampai terberak-berak minta aja udah. Loh, begitu disepak sama itu preman disebut, baru berhenti, sampai itu Pak, sampai berkatnya dikasih itu, emang boleh lu berhentiin, lu bawa ada berkat gua. Alhamdulillah, ada yang preman di sini Pak. Makanya boleh preman, kalau yang jadi preman jangan malu-malu Pak. Misalnya Bapak nih pernah jadi preman atau sekarang masih jadi preman, nggak apa-apa, duduk bareng-bareng ustadz di sini, nggak apa-apa, nggak diomelin kok. Yang penting Bapak kalau dapat ustadz, dapat kiai, kudu pakai adab, kudu pakai akhlak, duduknya yang rapi, pakai peci, pakai sarung. Saya ingat banget Pak, sama gurunya Bapak saya dibilangin begini, Man, kalau anak lo hidupnya pengen berkah, dulu lagi saya masih kecil nih, segini nih kayak tadi tuh, kayak anaknya ustadz tadi. Anak apa cucu ustadz itu? Anak ya? Alhamdulillah, masih berapa biji lagi kayak gitu ustadz tuh banyak anak apa emang? Berkah Pak, insya Allah. Ustadz kudu banyak anaknya, jangan punya anak cuma 1 atau 2. Kenapa? Kalau anak kita sedikit Pak, khawatir Islam ini bakalan punah. Orang Islam sekarang banyak yang musuhin begitu. Ustadz sewot amat ramai, udah dibilangin kalau ceramah lapar mah begini sewot. Itu Pak. Itu saya dipesan, bapak saya gurunya ngomong, Man, nanti kalau lo tahlil anak lo bawa ya, lo dudukin dekat ustadz, minimal kalau nggak dapat ilmu dapat berkat kata dia. Banyak makanan kan depan ustadz tadi ya? Ya, di depan ustadz banyak makanan kan? Coba kalau bukan depan ustadz, ya paling ya ada sih makanan, ada salak, ada umar kan nggak kayak begini, nggak istimewa nih. Orang kata kalau jadi ustadz Pak, jadi kiai, kalau bulan Maulid, bulan Rajab, saya punya kulkas 2 pintu, itu 2 biji, itu apa yang nggak bisa ditutup Pak? Pak, penghinaan nih, masa sih ustadz punya kulkas sampai rusak kebangetan amat. Saking berkahnya Pak, jadi ustadz, makanya mudah-mudahan anak-anak kita semua biar pada jadi ustadz, jadi kiai ya Ya Rabbal Alamin, alhamdulillah saya bangga dan bahagia ini hadir orang kota yang tahlilan segini banyaknya Pak. Luar biasa ini. Biasanya mohon maaf kalau ngkong Mat Nasir nggak ninggal, Bapak habis isya boro-boro zikir, boro-boro baca sholawat, boro-boro khotmil Quran. Bener Pak? Biasanya kalau habis isya, apalagi yang pulang kerja isi malam udah celentang aja begini. Bener Pak? Kepegelan. Tapi alhamdulillah wasilah meninggalnya engkau
Ongkok Mat Nasir malam hari ini, kita insya Allah dosa-dosa kita semua diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan almarhum Ongkok Mat Nasir bin Haji Ma'sum mudah-mudahan ditempatkan di dalam radhah min riyadhiz jannah ala hadiniyah. Walikullinya tu salih wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi Bapak Mat Nasir bin Haji Ma'sum bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kubur kulluhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dimaafin nggak Pak? Alhamdulillah. Terus mungkin kalau ada yang kesentil, saya minta maaf juga. Enggak maksud hati saya pengen nyentil-nyentil saja. Itu yang berdasarkan yang saya sampaikan berdasarkan hadis Nabi dan Al-Quran. Mungkin kalau ada yang kesentil, wahnya tadinya tukang nyentil gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini Pak, orang yang peduli dengan orang yang meninggal sampai dengan apalagi sampai ngikut tahlil ngedoain malam ke-7 itu baru kita dari menyolatkan sampai ke makam aja Pak, nyolatin, mandiin, nyolatin sampai kita ke makam dapat pahala sebesar 1 gunung Uhud. Sampai kita ikut makamin dapat pahala sebesar 2 gunung Uhud. Apalagi ini sampai ngedoain malam ke-7 dari malam pertama, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.